Halo, kembali lagi di channel Z Film. Hari ini kita akan melanjutkan lagi drama Strong Woman The Bungsun episode 10. Disimak ya videonya sampai habis, karena episode kali ini bikin tegang. Dan juga nih, kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, komen, dan juga di like. Terima kasih. Yuk tanpa lama-lama, mari kita lanjut untuk bahas dramanya. 그 사람이 범인이에요. 확실해요. The Bungsun sangat yakin sekali kalau polisi yang mereka tangkap adalah bukan pelaku psikopat tersebut, karena The Bungsun di situ bisa mengenali suara pelaku. Polisi senior melemparkan berkas ke Gukdu. Di dalam berkas tersebut tertulis kalau pelaku menculik mahasiswi dan telah mengikutinya selama 6 bulan. Gukdu berusaha keras berpendapat kalau yang ditangkap itu hanya penguntit saja, tidak ada sama sekali hubungannya dengan kasus wanita yang hilang. Sedangkan di lain tempat, pelaku psikopat itu menonton berita mengenai pelaku yang tertangkap. Ketika melihat berita itu, psikopat itu sangat marah. Ia tidak terima karena seharusnya dirinya lah yang ditangkap. Selanjutnya, The Bungsun menanyakan ke Gukdu mengenai perihal nama pelaku psikopat yang bernama Kim Jang-hyun. Dan The Bungsun juga menanyakan di mana tempat Kim Jang-hyun berada. Gukdu melarang The Bungsun terlibat dalam kasus ini karena ini merupakan tugas polisi. Gukdu kembali lagi ke ruangannya. Ia berkata ke seniornya untuk memberikan surat perintah ke dirinya. Dan Gukdu akan tetap mengupas kasus penculikan tersebut. Tapi polisi senior itu mengatakan kalau The Bungsun pasti salah dengar, dan juga si tersangka sudah mengakuinya segalanya. Gukdu pun mengatakan di mana wanita semua yang ia culik olehnya. Polisi senior itu kesal dengan Gukdu. Ia bilang kalau tersangka tidak mengatakan hal apapun mengenai penculikan wanita-wanita tersebut. Gukdu pun berkata kembali tersangka tidak bisa berkata karena bukan dialah orangnya. Gukdu dengan keras kepalanya, ia akan mengerjakan kasus ini sendirian dan dirinya siap dipecat dari kantor kepolisian. 그냥 저 혼자 단독 행동하겠다는 겁니다. 저만 벗으면 되잖아요. 그게 어디서 임마? 어? 네가 나야 임마! Kemudian Gukdu kembali lagi ke bengkel mobil untuk menemui pelaku psikopat. Gukdu bilang kalau Kim Jang-hyun tidak merasa senang karena pelakunya sudah tertangkap. Kim Jang-hyun pun bilang seharusnya polisi sudah tahu dan Gukdu pun juga sudah tahu siapa yang harusnya ditangkap. Di situ Gukdu dengan marahnya menanyakan di mana semua wanita yang Kim Jang-hyun culik dan langsung Gukdu menghajarnya. Ketika itu matanya Gukdu mengarah ke sepatu yang di lantai. Di situ Gukdu mengingat ukuran sepatu pelaku yang besar dan jarang diproduksi. Gukdu ingin mengambilnya, tapi pelaku psikopat itu langsung berteriak kalau Gukdu ingin mencoba membunuhnya. Selanjutnya, Gukdu langsung mengambil sepatu tersebut, tapi bukan ukuran yang ia harapkan. Gukdu mendengarkan radio di dalam mobilnya. Penyiar radio memberitahukan kalau tersangka kasus penculikan wanita tidak ada hubungan dengan kasus pembunuhan. Sedangkan di kantor polisi, polisi pangkat tinggi sedang memarahi bawahannya. Di sana mereka melihat rekaman CCTV yang dimana Gukdu menyerang Kim Jang-hyun. Gukdu masuk ke dalam ruangan. Ia di sana menaruh ID card-nya dan borgol di meja dan langsung keluar tanpa mengucapkan apapun ke seniornya. Dari kepergiannya di kantor polisi, Gukdu kembali lagi ke bengkel mobil pemilik psikopat tersebut. Di sana ia memaksa untuk menggeledah tempat itu. Jang-hyun menghampiri dan berkata kalau ini adalah miliknya. Gukdu pun ingin menghajar pelaku psikopat itu, tapi ketika itu tim seniornya datang. Seniornya itu mengatakan kalau Kim Jang-hyun memang sering menonton drama musikal Si Kumis Biru dan 7 Pengantin, sampai sutradara dan aktor mengenal Kim Jang-hyun. Dan Kim Jang-hyun sangat tergila-gila dengan drama itu. Seniornya itu menyuruh Gukdu kembali lagi ke kantor polisi, dan dipastikan mereka bersama-sama untuk membongkar kasus pelaku sesungguhnya. Selanjutnya di kantor, Min Hyuk dan The Bungsun berada di ruangan bersama.
Saat itu masuklah salah satu pegawai Min-hyuk, dan ternyata wajah pegawainya mirip dengan salah satu preman yang waktu itu dihajar oleh Do Bung-sun. Ketika itu Do Bung-sun sangat terkejut melihat wajahnya yang sangat mirip. Karyawan yang mirip preman itu memperhatikan Do Bung-sun dengan wajah kesalnya. Do Bung-sun menanyakan sekretaris Min-hyuk mengenai karyawan itu. Dan sekretaris Do Bung-sun menjawab kalau pegawainya itu adalah pimpinan proyek yang bernama Dong Byung. Do Bung-sun pun menanyakan kembali mengenai Dong Byung yang punya saudara kembar. Tapi sekretaris Min-hyuk menjawab kalau Dong Byung anak satu-satunya. Setelah itu Do Bung-sun keluar dari ruangan. Ketika itu sudah ada menunggunya yaitu Do Byung. Do Byung pun menyuruh Do Bung-sun untuk mengikutinya. Selanjutnya, Do Byung berkata ke Do Bung-sun kenapa presiden begitu dekat dengan Do Bung-sun, padahal Do Bung-sun bukanlah sekretaris Min-hyuk. Do Bung-sun pun menjawab kalau ia sekarang diangkat jadi anak magang sebelum masuk ke tim proyek. Kemudian Do Byung menyuruh Do Bung-sun untuk membuatkan kopi untuk dirinya. Ternyata kopinya itu kekurangan gula. Dan di situ Do Bung-sun dimarahi oleh Do Byung. Dong Byung pun mengerjai Do Bung-sun untuk mengambil pulpennya. Karena tidak terima dengan sikap Do Byung, Do Bung-sun menggeser meja sehingga membuat Do Byung terjepit. Kemudian Min-hyuk serta sekretarisnya masuk. Mereka terkejut melihat Do Byung yang terjepit meja karena ulahnya Do Bung-sun. Di scene selanjutnya, Min-hyuk serta sekretarisnya berada di ruangan. Sekretarisnya menanyakan mengapa Min-hyuk tertusuk pisau, apakah untuk melindungi Do Bung-sun? Tanpa sepengetahuan mereka, di situ Do Bung-sun mendengar percakapan di balik pintu. Min-hyuk berkata kalau ia memang sengaja tertusuk dirinya untuk melindungi Do Bung-sun. Malam harinya, Do Bung-sun mengantarkan Min-hyuk kembali ke rumahnya. Do Bung-sun pun ingin pamit untuk balik, tapi ditahan oleh Min-hyuk, sehingga membuat Do Bung-sun terduduk. Min-hyuk pun menyenderkan kepalanya di pangkuan Do Bung-sun sambil berkata, biarkan ia dan Do Bung-sun seperti ini hanya sebentar. Setelah berbicara, Min-hyuk memejamkan matanya. Setelah itu Do Bung-sun mampir ke kamar Min-hyuk. Di sana ia mengamati sebuah lukisan yang berada di lemari baju Min-hyuk. Do Bung-sun menyadari kalau selama ini lukisan yang di lemari Min-hyuk adalah dirinya. Sedangkan di lain tempat, Guk-do dan seniornya makan bersama. Seniornya membicarakan mengenai pelaku psikopat. Di situ ia berkata kalau sebenarnya seniornya itu dan tim juga ingin menangkap pelaku tersebut. Tapi Guk-do juga harus mematuhi komando atasan. Tidak bisa semaunya. Dengan keberanian polisi senior itu berkata kembali ke Guk-do kalau dia dan tim akan melakukan investigasi tanpa ada surat perintah dari atasan. Seniornya mengembalikan ID card dan perlengkapan Guk-do dan menyuruh Guk-do untuk kembali bekerja lagi. Sedangkan pelaku psikopat di tempat persembunyiannya, ia menempelkan foto mantan pacarnya Guk-do sebagai target penculikannya. Dan pelaku psikopat itu mengamati kemana saja mantan pacar Guk-do pergi. Selanjutnya, Do Bung-sun sudah sampai di rumahnya. Di rumahnya Do Bung-sun kedatangan neneknya. Neneknya memberikan setumpuk buku mengenai sejarah kekuatan dan di situ juga Do Bung-sun harus menulis keseharian Do Bung-sun sebagai bukti untuk generasi berikutnya. Setelah itu, ibunya Do Bung-sun masuk ke kamar Do Bung-sun. Ibunya berkata kalau ada Presiden Min-hyuk di depan rumah. Do Bung-sun langsung menemuinya. Min-hyuk berkata ke Do Bung-sun kalau dirinya sakit dan langsung meletakkan tangannya Do Bung-sun di dadanya Min-hyuk. Min-hyuk berkata rasa sakitnya berada di hatinya, dan Min-hyuk menyuruh Do Bung-sun untuk berhenti menyukai Guk-do. 여기가 아파. 그 짝사랑 빨리 끝내. Setelah itu, Min-hyuk mengaku ke Do Bung-sun kalau dirinya menyukai Do Bung-sun. Nah, kira-kira Min-hyuk serius nggak ya? Dan juga akankah Do Bung-sun meninggalkan Guk-do demi Min-hyuk? Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.